Halo, Assalamualaikum semuanya. Kali ini kelompok 4 akan menjelaskan tentang gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan ginjal selama 3 bulan atau lebih. Fungsi utama ginjal adalah menyaring limbah, zat sisa metabolisme tubuh, dan kelebihan cairan dari darah untuk dibuang melalui urin. Setiap hari, kedua ginjal menyaring sekitar 120-150 liter darah dan menghasilkan sekitar 1-2 liter urin. Selain menyaring limbah dan kelebihan cairan, ginjal juga berfungsi untuk menghasilkan enzim renin yang menjaga tekanan darah dari kadar garam dalam tubuh tetap normal, membuat hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah, memproduksi vitamin D dalam bentuk aktif yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Manifestasi klinis gagal ginjal kronis. Yang pertama ada gejala uremik seperti kelelahan, kelemahan, dan sesak napas. 2. Terjadi edema, perubahan volume, dan konsistensi urin. Yang ketiga ada napas bau karena adanya kotoran yang menumpuk di rongga mulut. Yang keempat, timbul rasa pegal di punggung. Dan yang kelima, gatal-gatal pada kaki. Etiologi penyakit ginjal kronis dapat dibedakan menjadi penyebab sistematik, vaskular, gangguan glomerulus, gangguan tubulointerstisial, dan penyebab lainnya. Diabetes dan hipertensi dapat menyebabkan komplikasi berupa nefropati yang biasa menjadi etiologi penyakit ginjal kronis. Gagal ginjal kronis dapat memicu sejumlah komplikasi, yaitu gangguan elektrolit seperti penumpukan fosfor dan hiperkalemia atau kenaikan kadar kalium yang tinggi dalam darah, penyakit jantung dan pembuluh darah, penumpukan kelebihan cairan di rongga tubuh, misalnya edema paru atau asites. Pemeriksaan diagnostik. 1. Tes darah. Tes darah dilakukan untuk mengetahui kerja ginjal dengan memeriksa kadar limbah dalam darah, seperti kreatinin dan ureum. 2. Tes urin. Dalam tes ini, kadar albumin atau protein darah, kreatinin, dan sel darah merah dalam urin akan diperiksa. Hasil pemeriksaan tersebut bisa menunjukkan seberapa parah kerusakan ginjal yang dialami pasien. 3. Pemindaian. Pemindaian ini bertujuan untuk melihat struktur dan ukuran ginjal. Umumnya, pemeriksaan yang dilakukan adalah USG ginjal, tetapi bisa juga menggunakan MRI atau CT scan. 4. Biopsi ginjal. Biopsi ginjal dilakukan dengan mengambil sampel kecil dari jaringan ginjal. Sampel ini selanjutnya akan dianalisis di laboratorium agar penyebab kerusakan ginjal bisa diketahui. Itu tadi adalah penjelasan dari penyakit gagal ginjal kronis. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.